Pendidikan kewarganegaraan mengajak kita untuk tidak hanya mencintai Indonesia, tapi juga bertindak untuk Indonesia dengan bijak, adil, dan berlandaskan nilai Pancasila. Sebagai mahasiswa, kita perlu menempatkan diri bukan hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai subjek perubahan sosial politik yang aktif dan bermoral. Jadilah warga negara yang tidak hanya mengerti hak dan kewajiban, tapi juga mau terlibat dalam menyuarakan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali dalam video pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kali ini kita akan berbicara tentang kegiatan pembelajaran yang pertama, yaitu konsep, tujuan, dan fungsi dari pendidikan kewarganegaraan. Di pertemuan ini kita akan membahas fondasi penting dari kuliah ini, yaitu apa itu pendidikan kewarganegaraan, serta tujuan dan fungsinya dalam membentuk karakter mahasiswa sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Pengertian pendidikan kewarganegaraan atau sering disingkat PKN. Pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan sistematis untuk membentuk warga negara yang memiliki pemahaman, tanggung jawab, dan partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan bukan sekedar menghafal peraturan dan undang-undang dasar, tapi lebih dari itu, ia membentuk kesadaran kebangsaan, etika publik, dan penghargaan terhadap perbedaan. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan membentuk kesadaran bela negara dan cinta tanah air, meningkatkan pengetahuan konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia, mendorong partisipasi aktif dalam demokrasi, membentuk karakter warga negara yang Pancasilais, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia. Sedangkan fungsi dari pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai pendidikan politik, membekali mahasiswa selaku generasi muda dengan pemahaman sistem demokrasi, hak dan kewajiban warga negara. Sebagai penguatan karakter, membentuk nilai integritas, tanggung jawab, dan toleransi. Sebagai alat pemersatu bangsa, memperkuat nasionalisme di tengah keberagaman budaya dan agama. Nanti juga ditinjau secara etimologis. Pendidikan kewarganegaraan itu adalah pendidikan, yaitu makanya ada suatu program yang terencana untuk menyebutkan suasana belajarnya. Lalu ada secara yuridis, yaitu membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang ketiga secara terminologis, yaitu program pendidikan yang berintikan demokrasi politik dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Lalu negara juga perlu menyelenggarakan pendidikan ini karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Sedangkan secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak kita semua untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politik,
tuntutan konstitusi dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan, sehingga pada masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, dalam tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Sebagai refleksi, dalam konteks kehidupan modern yang kompleks, pendidikan kewarganegaraan hadir bukan hanya sebagai mata kuliah, tetapi sebagai alat untuk membentuk warga negara yang sadar, kritis, dan partisipatif. Di tengah tantangan globalisasi, disinformasi, dan degradasi moral, pendidikan kewarganegaraan mengajak kita untuk tidak hanya mencintai Indonesia, tapi juga bertindak untuk Indonesia dengan bijak, adil, dan berlandaskan nilai Pancasila. Sebagai mahasiswa, kita perlu menempatkan diri bukan hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai subjek perubahan sosial politik yang aktif dan bermoral. Jadilah warga negara yang tidak hanya mengerti hak dan kewajiban, tapi juga mau terlibat dalam menyuarakan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sebagai penutup, demikianlah ringkasan materi kegiatan belajar pertama dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Semoga Anda mendapatkan pemahaman dasar yang kuat untuk pertemuan selanjutnya. Jangan lupa, kewarganegaraan bukan hanya identitas, tapi juga tanggung jawab dan perjuangan nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.